Pemirsa, Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah penting bagi Indonesia dan diperingati setiap tahunnya pada tanggal 28 Oktober. Peringatan ini ditandai dengan adanya ikrar pada isi Sumpah Pemuda yang digagas serta disusun oleh para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Hari Sumpah Pemuda 2021 jatuh pada hari ini 28 Oktober. Tema Sumpah Pemuda 2021 yang ke-93 kali ini mengambil tema bersatu, bangkit, dan juga tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pandemi bukanlah suatu tantangan bagi kaum muda Indonesia untuk terus berkarya. Dengan penuh semangat, para atlet terus mencetak prestasi mulai dari ajang Olimpiade Tokyo hingga Piala Thomas 2020. Dan pemirsa, untuk membahasnya langsung sudah hadir maksud kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Raja Sapta Oktohari, Ketua NOC Indonesia. Selamat sore, Bang Okto. Selamat sore, apa kabar? Baik sekali. Salam olahraga. Salam olahraga dan salam sehat selalu ya Bang Okto. Bang Okto, hari ini adalah peringatan Sumpah Pemuda. Kalau menurut Bang Okto sendiri, makna Sumpah Pemuda itu apa, Pak? Sumpah Pemuda itu kan dirayakan setiap tahun, di mana tahun ini menjadi tahun yang berbeda ketika kita mendapatkan tantangan yang harus kita jawab dengan semangat dan juga dengan perjuangan. Di satu sisi kita harus berjuang untuk tetap sehat, tetap hidup di tengah pandemi corona. Di sisi yang lain untuk prestasi olahraga juga kita menghadapi tantangan nih sekarang, bahwa Indonesia lagi di-ban karena lembaga kita untuk NADO atau National Anti-Doping Organization yang di Indonesia disebut LADI itu tidak comply. Dan ini kita sekarang lagi berjuang untuk bisa kembali menaikkan bendera merah putih agar kembali kita terus fokus untuk meningkatkan prestasi olahraga kita. Makna Sumpah Pemuda tentunya bisa diartikan bermacam-macam, tetapi semangat dari para pendahulu kita yang berikrar bahwa kecintaan kita, kami orang Indonesia, kita orang Indonesia, saya orang Indonesia, dan saya selalu bangga untuk menjadi orang Indonesia, dan akan kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia juga pantas untuk duduk di tempat-tempat penting di kancah-kancah dunia. Baik, Bang Okto. Sebagai negara dengan populasi nomor 4 terbesar di dunia, sudah pantasnya kita duduk bersama-sama dengan negara-negara lain yang mungkin lebih awal untuk meningkatkan prestasi olahraga mereka. Baik, Bang Okto, Sumpah Pemuda ini kan merupakan semangat persatuan ya. Lalu bagaimana Anda mengkorelasikan antara semangat persatuan dengan bidang olahraga yang sedang Anda geluti saat ini dan sedang Anda usahakan prestasinya di kompetisi internasional? Iya, kita sadar bahwa dalam melaksanakan tatanan olahraga itu perlu penyesuaian-penyesuaian. Masih banyak yang belum sesuai, contohnya dengan NADO ini. Tapi ini sebuah pelajaran yang berarti ketika kita mendapatkan sebuah sanksi dan kita terpaksa harus menjalankan sanksi ini. Mudah-mudahan besok-besok jangan sampai kena sanksi baru kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Harusnya sebagai negara besar kita harus mampu menjadi lebih profesional, lebih modern, lebih independen dalam semua institusi-institusi, dan insya Allah kita akan menjemput agenda kita banyak banget nih sekarang. Tahun ini ada MotoGP, nanti tahun depan ada kejuaraan dunia e-sport. Ini saya saat ini sedang perjalanan dari Milan menuju Turin untuk ketemu Presiden Federasi Panjat Tebing, yang insya Allah nanti tahun depan kita akan jadi tuan rumah kejuaraan dunia panjat tebing. Jadi tahun depan itu tahun yang sibuk. Ada panjat tebing, ada e-sport, ada under 20 bola, ada basket,
dan lain-lain. Ini tahun-tahun ke depan ini tahun-tahun yang sibuk, tentunya harus diikuti juga prestasi-prestasi olahraga kita. Jadi Untuk para pemuda, pemudi Indonesia tetap semangat, orang Indonesia juga mampu untuk duduk di kancah-kancah dunia. Ya, dari prestasi olahraga yang sudah didapat di kancah internasional saat ini, apakah Anda bisa katakan sudah cukup puas ataupun mungkin tadi dengan beberapa harapan yang memang adanya event-event besar di tahun depan, bagaimana Anda mengupayakan untuk prestasinya lebih baik lagi ke depan? Kalau puas, ini masih jauh dari puas. Ini masih dalam perjuangan bahwa ada satu fokusnya atlet, pelatih, wasit, event-event, venue-venue olahraga, baru tata kelola organisasi kita. Untuk atlet, kita masih perlu banyak merekrut atlet yang qualified, yang profesional, dan mengembangkan melakukan pembinaan yang lebih profesional kepada mereka. Untuk para pelatih, kita juga mengupgrade pelatih kita, bukan hanya faktor empiris, jangan gara-gara pengalaman, terus atlet pelatihnya tiba-tiba ngerasa jago. Sekarang sudah banyak metode-metode sport science harus dilibatkan, semua instrumen faktor-faktor dalam pengembangan pelatihan juga harus diikuti. Begitu juga dengan wasit, atletnya bagus, pelatihnya bagus. Kalau wasit kita nggak bisa tampil di kancah dunia, ya percuma juga gitu. Nah, ini wasit kita harus upgrade. Saya melihat dari semua ini ada dua tantangan besarnya. Yang ketiga tadi event. Kalau event, kita tahu presiden kita Pak Jokowi dan pemerintahannya Pak Zainuddin Amali, pemerintahan kita itu sekarang ini lagi suka-sukanya sama olahraga. Kita betul-betul memberikan effort yang sangat besar kepada olahraga di Indonesia. Venue-venue juga sudah dibangun dengan kelas-kelas standar dunia. Nah, tadi saya kembali, ada dua tantangan besar. Yang pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah bahasa. Nah, biar bagaimana untuk mendapatkan atlet yang bagus, komunikasi bukan kepada calon atlet ya, tapi kepada orang tuanya. Bagaimana meyakinkan orang tua Indonesia bahwa mereka juga bisa untuk merencanakan anak-anaknya untuk menjadi atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang sekarang ini prestasinya kalau sampai itu apresiasi luar biasa. Lihat tuh Grecia Poli sama ini seperti di gambar. Iya, betul. Mereka udah dapat macam-macam, ya kan? Iya. Begitu juga dengan tadi yang pertama itu orang tua, bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua agar bisa agar mau untuk anaknya jadi atlet. Yang kedua bahasa, karena tantangan besar ini bahasa. Biar bagaimana kita nggak bisa lepas dari bahasa Inggris. Atlet, pelatih, sama wasit, kalau nggak bisa bahasa Inggris, mereka akan sulit untuk upgrade ke level yang berikutnya. Baik, Bang Okto, Anda bertugas juga untuk mencari atau atlet-atlet yang potensial begitu. Bagaimana Anda meyakinkan orang tua dan apa sebenarnya jaminan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan mungkin pemuda-pemuda yang ingin menjadi atlet? Iya, kalau merekrut atlet itu kan umurnya dari sangat dini ya, mungkin dari umur 5 tahun, 6 tahun, bahkan kalau di sepeda itu ada kejuaraan dunia strider dimulai umur 5 tahun. Jadi bayangin kalau umurnya 5 tahun latihannya dari umur berapa gitu kan. Nah, ini kan diliknya bukan dengan atletnya tapi dengan orang tuanya. Bagaimana meyakinkan agar orang tua itu mau para anaknya itu untuk jadi atlet, dan sudah banyak contohnya. Banyak yang masa depan yang sudah lebih cerah untuk para atlet, bukan kayak zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu orang takut, wah nanti anak saya jadi atlet terus mau makan apa gitu. Betul. Kalau sekarang atlet udah dijamin, ada yang bisa jadi pegawai negeri, ada yang bisa jadi pengusaha, banyak bonus macam-macam. Dalam sejarah Indonesia yang pernah ada, baru kali ini pemerintah memberikan apresiasi yang begitu tinggi kepada para atlet, dan ini juga menjadi atensi di dunia. Baik, ini bisa menjadi ajang-ajang itu sering banget dibicarakan. Ini bisa ini bisa menjadi motivasi juga untuk para pemuda untuk tadi ya menjadi atlet, bahkan orang tua pun bisa percaya diri untuk menyerahkan anaknya menjadi atlet. Terima kasih Bang Raja Sabta Oktohari, Ketua NOC Indonesia. Salam sehat selalu. Terima kasih, maaf dari kendaraan ya. Lagi salam olahraga.
Salam olahraga, terima kasih. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-20 berlangsung sukses tahun ini. Papua tak hanya mampu menjadi tuan rumah yang baik, namun juga sukses berprestasi. Tak pelak Presiden Joko Widodo menilai PON Papua sebagai panggung pemersatuan dan juga kesetaraan senada dengan semangat Sumpah Pemuda. Papua sukses merampungkan tugasnya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang berlangsung bulan Oktober ini. Tak hanya sukses sebagai tuan rumah, Papua juga sukses berprestasi dengan bertengger di peringkat 5 besar klasemen akhir. Presiden Joko Widodo menyebut pesta olahraga ini memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai panggung persatuan, kebersamaan, persaudaraan, dan kesetaraan. Kepala negara juga mengatakan PON tahun ini menggambarkan kemajuan di wilayah bumi cendrawasih. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. PON ke-20 Papua diikuti lebih dari 6.000 atlet dan 3.000 pelatih dari seluruh Indonesia. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di MNC News.